Oke, bismillah. Ini ada sebuah problem di sini. Ya, misalkan ya E sebagai fungsi R dan T adalah demikian dan B-nya sama dengan nol. Ya, kalau problemnya seperti ini kalian nggak usah ilustrasi, langsung aja diketahui. Diketahui itu ya. Nah, tulis lagi R fungsi T itu sama dengan seperempat pi epsilon nol Q per R kuadrat, ada fungsi theta di situ, VT min R pada arah R topi, ya, di mana medan magnetnya di situ sama dengan nol. Nah, tunjukkan bahwa medan tersebut memenuhi ya memenuhi seluruh persamaan Maxwell, ya. Dia memenuhi seluruh persamaan Maxwell. Nah, di sini eh, fungsi tetanya, theta functionnya didefinisikan pada problem 1.46b, ya. Jadi pada fungsi theta, nah kalian lihat ya, fungsi theta itu sebagai eh, fungsi ya, dalam hal ini tetanya tentu saja bukan x ya, tapi vt min r tadi itu sama dengan juga jangan-jangan ini tak tulis gini aja pada problem ya. Ini pada fungsi theta pada problem 1.46b ya, itu theta fungsi x itu sama dengan dia bernilai 1 kalau x-nya lebih dari 0, 0 kalau dia x kurang dari sama dengan 0. Dan ini memenuhi kalau kalian turunkan sekali delta dx itu sama dengan fungsi delta Dirac, ya. Nah, fungsi theta itu fungsi step. Nah, oke, itu ya. Nah, yang ditanya ya, apa namanya yang ditanya itu ya, yang ditanya buktikan ya, buktikan E dan B ya memenuhi seluruh persamaan Maxwell, ya, memenuhi seluruh persamaan Maxwell, memenuhi persamaan Maxwell. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu di sini pertanyaan yang kedua itu adalah eh, dan determine ya, tentukan rho dan J. Ya, tentukan rho dan J itu apa di situ. Ya, rho dan J. Nah, sebenarnya kita tuh kalau misalkan ini ya, langsung saja fokus ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, sebenarnya nanti kalau kita lakukan persamaan Maxwell untuk nanti sekaligus dapat rho, ya, sekaligus dapat rho. Jadi ini bisa kita lakukan secara simultan, gitu ya. Jadi kita tuliskan dulu, kita jawab ya. Nah, persamaan Maxwell. Nah, persamaan Maxwell ya. Nah, persamaan Maxwell. Nah, persamaan Maxwell. Nah, persamaan Maxwell itu ada 4 ya. Yang pertama, divergensi E itu harus sama dengan rho per epsilon 0. Yang pertama. Nah, dari persamaan Maxwell ini sebetulnya kita nggak disuruh membuktikan ya, yang nomor 1 ini. Nah, soalnya kalau kita membuktikan rho-nya harus terdefine dulu, ya. Artinya dari satu ini nanti kita akan dapatkan rho-nya itu apa, ya, dari sini, ya, rho-nya itu apa, gitu. Kalau kita otak-atik di sini, matematikanya di sini jadinya ya epsilon 0-nya pindah ke sana, jadinya epsilon 0 ya divergensi dari ya, gitu. Nah, yang kedua itu divergensi dari B itu sama dengan 0. Nah, kalau ini kita disuruh membuktikan, ya, bedakan mana yang buktikan, mana yang disuruh nyari, ya. Yang satu ini dari persamaan Maxwell yang satu disuruh nyari rho, yang kedua disuruh buktikan. Karena di sini nggak ada kuantiti rho maupun J. Yang ketiga itu persamaan Maxwell yang ketiga itu rotasi dari B itu sama dengan mu 0 J, ya, tambahkan mu 0 epsilon 0 do E do T. Nah,
Yang keempat itu sebenarnya yang 4 ini nggak usah, nggak apa-apa sih. Yang itu rotasi E. Nah, rotasi E ya nanti sekaligus kok ini. Rotasi E itu sama dengan apa ya rotasi E ya? Min do B do T ya. Oke. Nah, yang keempat tadi ini akan terbukti dengan sendirinya ya. Nah, nanti kita akan disuruh mencari nilai J-nya. Nilai J itu akan didapat dari sini ya. Nanti nilai J-nya akan didapat dari sini ya. Nah, begitu. Oke. Ya. Nih dari sini. Nah, tentu saja kita langsung mulai saja ke persamaan Maxwell yang pertama ya untuk menentukan mencari rho ya. Nah, alangkah baiknya nanti teman-teman kalau ujian 4 persamaan Maxwell ini masukkan pada bagian diketahui. Terus ditanya ini kalian jangan buat struktur seperti ini ya. Nanti seolah-olah harus satu masing-masing apa, dua ini masing-masing apa. Itu nggak harus seperti itu. Kenapa? Karena dua hal ini adalah satu pertanyaan. Karena ketika persamaan Maxwell terpenuhi, maka rho dan J akan ketemu dengan sendirinya. Begitu. Nah, ya, dimana kalau tadi cari rho, ya dari persamaan Maxwell yang ke satu, ya epsilon 0 divergensi dari E. Gitu ya, divergensi dari E. Nah, sehingga dari sini epsilon 0 divergensi dari, nah, E-nya tadi apa? E-nya itu tadi adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat theta VT ya VT min R pada arah R to pi. Nah, ini kan divergensi itu artinya menurunkan ya. Dalam konteks apapun divergensi, rotasi, curl maupun gradien itu semuanya menurunkan. Ya, artinya karena itu menurunkan, ini kan ada dua fungsi R. Pertama fungsi ini dan fungsi ini ya. Tentu saja berkaitan dengan ini juga. Nah, sehingga kita bisa pisahkan turunannya ya. Kita bisa pisahkan saja misalkan untuk yang ini 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 epsilon 0 boleh dicoret lah ya. Ini epsilon 0 boleh coret. Nah, sehingga kita punya ya pertama kita divergensikan ini yang terhadap R topi per R kuadrat ya. Nah, itu sehingga ini ya ini maksudnya ini kan ada 1/4 pi keluarin aja nggak apa-apa. Nah, ini kita divergensikan ini R topi per R kuadrat. Ini divergensikan R topi per R kuadrat sehingga Q-nya ini keluar ya. Terus theta aja ini bisa taruh sini. Theta V. Nah, ini theta ini tak pindahkan dulu. Ini theta gitu ya. Ini theta ya VT min R ya ini. Nah, selanjutnya yang itu ini kan yang R topi per R kuadrat sudah didivergensikan. Nah, sekarang yang R topi per R kuadrat gak didivergensikan, yang didivergensikan sekarang ini nabla terhadap theta, nabla terhadap itu tadi, nabla terhadap ini ya, dot ya, theta VT min R. Begitu. Nah, nah hati-hati. Dot ini nggak boleh hilang ya. Nggak boleh hilang. Soalnya ini kalau hilang salah. Nanti kalau ini hilang, representasi vektornya hilang juga nanti. Ya, makanya ini dotnya itu harus. Nah, sehingga kita tuliskan aja Q per 4 pi. Ini kan ya tuliskan dulu ya VT min R. Sini divergensi R to pi per R kuadrat. Yang ini ya nabla itu kalau dalam koordinat R definisinya apa? R to pi do R. Nah, sehingga di sini plus 1/R kuadrat ya, ini R to pi didotkan dengan R to pi. Nah, sehingga ini do R theta VT min R. Ini ya. Nah, ini yang ini R dot R itu kan 1 ya. Nah, sekarang yang ini ingat-ingat fungsi delta Dirac 3 dimensi ya. Ini kan ini fungsi, nah delta Dirac
3 dimensi, di mana divergensi R topi per R kuadrat itu sama dengan delta pangkat 3 R topi. Nah, bagian yang ini kita bisa gunakan petunjuk ini, ya. D theta dx sama dengan delta x, ya. Tapi tentu saja ini variabelnya bukan x. Nah, sehingga kita bisa turunkan di sini do R dari theta Vt min R, lakukan turunan parsial, ya. Pertama, do theta Vt min R per do Vt min R, ya, dikalikan dengan do Vt min R per do R, ya, per do R. Nah, begitu. Gitu. Nah, sehingga yang ini turunan ini kan dapat dianggap sebagai X, ya. Ini dapat dianggap sebagai X yang ini. Nah, ini kan dapat dianggap sebagai X. Nah, ini dapat dianggap sebagai X. Nah, tadi kita punya bahwa do theta per do X itu sama dengan delta X. Nah, sehingga kita bisa tuliskan yang bagian yang sini. Nah, ini sama dengan, itu sama dengan delta X. X-nya apa? Itu Vt min R. Nah, sehingga ini dan turunan Vt min R terhadap R kan jelas, itu kan sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena ini koefisiennya minus R kok diturunkan terhadap R kan min 1. Vt-nya nggak ikut karena konstanta. Sehingga ini ditulis ini jadinya minus delta Vt min R. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini ini sama dengan Q per 4 Pi itu theta Vt min R ini dikalikan ini dikalikan dengan fungsi delta Dirac-nya, ya. Nah, delta 3R ini tambahkan 1/R kuadrat, ya. Ini kan minus, ya. Nah, minusnya tulis juga. Nah, sehingga kita bisa dapatkan min 1/R kuadrat delta Vt min R. Nah, itu rho-nya, ya. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan lagi. Nah, ini ada sifat lagi, ya. Ada sifat lagi. Nah, sifat fungsi sifatnya ini. Nah, ini ada sifat fungsi delta Dirac, ya. Ini sifat fungsi, ya, delta di Dirac, ya. Nah, sifatnya seperti ini bentuknya. Nah, kalau kita punya kalau kita punya fx, ya, sebagai sebuah fungsi x dikenakan dengan fungsi delta Dirac di x kurangi a itu sama dengan f fungsi a-nya masuk ke sini dan ini dikalikan delta x min a. Nah, sedemikian sehingga kalau kita punya fungsi ini fx-nya di sini dalam konteksnya adalah theta ini. Theta, ya. Vt min R. Nah, itu maka di sini dikalikan dengan 3 dimensinya delta 3R ini artinya itu nanti sama dengan theta, ya. Theta fungsi T, ya, itu sama dengan delta 3R. Nah, gitu, ya. Itu sifat fungsi delta Dirac. Nah, nanti bisa diadopsi ke sini, ya. Nah, sehingga kita punya sekarang Q per 4 Pi itu dikalikan theta fungsi T D3R dikurangi min 1/R kuadrat delta Vt min R. Nah, sehingga kita dapatkan rho-nya itu sama dengan Q, ya. Sebentar. Aku ada masalah lagi nih. Oh iya, aku ada salah suatu hal. Ini ada 4 pi, ya, ini, ya. Ini ada 4 pi-nya nih. Aku lupa. Ada 4 pi-nya, ya, ini, ya. 4 pi delta 3R, ya. Nah, ini 4 pi-nya. Nah, sehingga ini ada 4 pi-nya aku lupa. 4 pi itu ini 4 pi
Nah, sehingga nanti ini masuk ya, ini Q dikalikan 4Pi, berarti Q dikalikan delta T di 3R min Q per 4Pi R kuadrat delta VT min R. Ya, begitu. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah pro-nya ya. Kita sudah dapatin pro-nya dan otomatis ya karena itu memenuhi persamaan Maxwell, maka rho ini ya sudah kita bisa anggap benar gitu ya. Itu rho-nya. Nah, itu dari persamaan Maxwell yang pertama ya. Dari ini kalau rho itu kita dapatkan persamaan Maxwell pertama. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kita analisis untuk persamaan Maxwell yang kedua. Apa itu persamaan Maxwell yang kedua? Divergensi B itu sama dengan 0 ya. Ini pertanyaan, apakah ini benar sama dengan 0? Apakah memenuhi itu? Ya. Nah, dimana kita tahu tadi B-nya itu adalah ya dimana tadi B fungsi R, T itu sama dengan 0. Sudah terbukti dengan sendirinya nih. Ini divergensi 0 ya. Ini sama dengan 0. Maka ini B R fungsi T ya memenuhi ya persamaan Maxwell ya. Nah, nanti dari situ kalau ini memenuhi, nah kita bisa lanjutkan ke persamaan Maxwell yang ketiga. Keempat dulu lah ya, keempat. Soalnya saling berkaitan. Nah, persamaan Maxwell ini persamaan Maxwell yang keempat lah ya. Yang keempat itu tadi, yang keempat tadi rotasi E itu sama dengan ini ya. Ini hasilnya apa ini? Kan ini kan sama dengan min do B do T. Nah, karena ini 0 ya, maka harusnya rotasi E itu harus sama dengan 0 juga. Tapi apakah ini benar? Ya, mari kita cek ini. Rotasi E apakah sama dengan 0? Ya, kita cek sekarang. Ya, rotasi E ya. Nah, di mana nabla itu kalau dalam koordinat R definisinya R topi do R. Nah, sehingga kita punya R topi do R dikroskan dengan E. E-nya apa tadi? E-nya itu kan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat theta V T min R pada arah R topi. Nah, sehingga kita punya di sini ya 1/4 pi epsilon 0 Q per do ini ya, sorry ini 1/4 pi epsilon 0 Q ya, turunkan terhadap R ini do R kuadrat theta ya V do R doang ya, jadi per R kuadrat VT min R. Nah, ini kan ada faktor R dikroskan dengan R, ini gak hilang ya, hati-hati. Maka ini R cross R ya. Nah, kalau dalam vektor itu kan arah yang sama dikroskan itu kan sama dengan 0 ya. Jadi tanpa menyelesaikan yang turunan ini terhadap R, maka sudah terbukti ini sama dengan 0 karena R cross R vektor yang sama dikroskan itu masih 0. Nah, sehingga itu terbukti ya, rotasi E sama dengan 0 ya, begitu. Nah, oh ya, catatan lagi, nanti kalau di ujian jawabannya apa namanya, cara menulisnya jangan kayak aku gini ya, ini ke kanan, ini pernyataannya kayak gini ya, nanti disalahkan apa namanya, struktur tulisannya dianggap gak benar, padahal sah-sah saja kan seperti ini ya. Nanti menulis itu harus ke bawah ya, dan ini yang begini-begini ini harusnya gak perlu, nanti kalian buat paragraf baru aja ya, tulis yang baik dan benar. Nah, aku nggak tahu kenapa disalahkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan bahwa B dan E di situ jelas memenuhi persamaan Maxwell ya. Dari sini kita sudah bisa buat pernyataan ya, E ya RT itu memenuhi ya persamaan Maxwell. Nah, sedemikian sehingga nanti kita bisa dapatkan J ya, kita bisa cari J melalui apa? Melalui persamaan Maxwell
yang ketiga tadi. Yang mana itu yang ketiga? Yang ini. Ya, karena di sini ada informasi J, ya. Kalau gitu tinggal masukkan aja sebenarnya, ya. Rotasi tadi rumusannya eh, rotasi B sama dengan mu 0 J tambahkan eh, tambahkan berapa tadi ya? Tambahkan mu 0 epsilon 0 do E do T, ya. Nah, begitu. Nah, di sini ya, kan tadi sudah terbukti bahwa karena B-nya 0, maka rotasi B, ini curl ini artinya rotasi. Rotasi B itu sama dengan 0. Nah, sedemikian sehingga kita punya sekarang 0 sama dengan mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 do E do T, ya. Kita bisa coret ini. Nah, sehingga kita dapatkan J itu sama dengan minus epsilon 0 do E do T, ya. Nah, kita masukkan ini do T dari E-nya, turunkan E-nya terhadap T, ya. E-nya itu apa tadi? Ini ya, seperempat pi epsilon 0 Q per R kuadrat theta Pt min R pada arah R atau pi. Nah, sehingga turunan terhadap T ini hanya kena pada fungsi yang T doang, ya, hanya kena pada fungsi yang mengandung T doang, yaitu ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan lagi di sini min epsilon, ini coret ya epsilon 0-nya, min Q per 4 pi R kuadrat, keluarin aja. Nah, ini kita dapatkan do theta Vt min R per do T pada arah R. Nah, ini kita bisa lakukan ini turunan berantai di sini, ya. Dimana do theta Vt min R terhadap do T. Nah, pertama turunkan dulu terhadap variabel yang di dalam theta, yaitu apa? Do Vt min R. Lalu yang do Vt min R di sini turunkan dulu terhadap R, lalu turunkan terhadap T, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat definisi ini, ya. Misalkan aja ini X, ya, yang ini dalamnya X. Nah, maka ini kan akan mirip bentuk fungsi delta Dirac tadi, turunan do theta do X itu sama dengan delta X. Nah, turunan Vt min R terhadap R, ya jelas. Ini kan min R, berarti turunan terhadap R kan min 1. Yang do R do T, R kan posisi, T kan waktu, maka turunan ini menghasilkan kecepatan. Ya, ini V itu kecepatan. Nah, sehingga kita dapatkan di sini min Q per 4 pi R kuadrat. Nah, delta X ini sama dengan delta X-nya sama dengan Vt min R. Ya, ini dikalikan delta Vt min R dikalikan minus V. Nah, pada arah R, ya. Nah, pada arah R. Nah, pada arah R, ya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai J-nya itu, oh sebentar, ini bisa, ini nggak usah terhadap R dulu lah ya, kelamaan ya. Ini langsung aja gini, ini nggak usah. Jadi langsung terhadap T. Jadi ini aja. Nah, biar nggak terlalu anu. Ini turunan ini terhadap turunan dari apa tadi? Turunan dari Vt min R terhadap R. Terhadap langsung aja terhadap T gitu ya, terhadap T. Nah, itu kan sama dengan apa? Sama dengan V. Ya, di mana V itu tadi kecepatan. Ya, karena turunan terhadap T, T-nya hilang, sisa V di sini. Nah, sehingga di sini ya udah tinggal ini kalikan, ini positif V ya harusnya ya. Ini V. Nah, ini. Nah, V-nya pindah ke depan ya, min V pada arah R gitu. Nah, ini ya, min Q per 4 pi R kuadrat dikalikan fungsi deltanya dikalikan V. Nah, sehingga kita dapatkan nilai rapat arusnya J itu sama dengan itu, min QV per 4 pi R kuadrat dikalikan delta Vt min R, ya, gitu. Oke. Nah,
Ya, ini problem yang 7337 ya, jadi sudah terverifikasi semua. Ya, otomatis kalau kita dapat row-nya pasti dia akan terbukti dengan sendirinya ya. Tidak usah kita buktikan balik lagi. Nanti row misalkan masukin lagi ke sana nih kelamaan banget ya, nggak usah lah gitu. Ya. Oke. Sampai sini. Silakan